apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 1 tersangka wanita terlibat perdagangan orang di Ogan Ilir. Seekor buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga desa Tanjung Bulan, Kabupaten Ogan Ilir dari Sungai Rambang. Diduga bermain ponsel saat berkendara, seorang pengendara motor menabrak pejalan kaki di Jalan Ahmad Yani, Kota Palembang. Polisi berhasil membongkar tindak pidana perdagangan orang di Ogan Ilir. 1 tersangka wanita diringkus. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berhasil menyelamatkan diri. Ritawati tidak berkutik saat ditangkap polisi karena terlibat perdagangan orang. Ada 7 wanita dari desa Seri Kembang, Kabupaten Ogan Ilir menjadi korban. Modus wanita umur 49 tahun itu menawarkan para korban bekerja di Malaysia dengan gaji 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Namun begitu tiba di negeri jiran, pekerjaan yang mereka terima tidak sesuai harapan. Bahkan gaji 3 bulan pertama harus diserahkan kepada tersangka. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berhasil selamat pulang ke Ogan Ilir. Kejadian mulai di bulan Juni di desa Seri Kembang, Kecamatan Payaraman dengan tersangka Ritawati yang menawarkan para korbannya ini pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji di atas rata-rata pendapatan di wilayah kita. Setelah mereka ini sudah diiming-imingi, mereka diajak jalan-jalan, diajak healing ke luar negeri, diarahnya dulu ke wilayah Kepulauan Riau ya, di Batam. Setelah itu mereka dipertemukan dengan orang yang menjemput di sana, kemudian ditawarkan pekerjaan. Bersama tersangka disita sejumlah barang bukti, termasuk paspor tersangka dan paspor ke-7 korban. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam dalam tahanan Polres Ogan Ilir. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Guna menciptakan rasa aman dan nyaman, razia malam digelar di Jalan Lingkar Palembang, Banyuasin. Selain kelengkapan surat kendaraan, polisi juga memeriksa barang yang dibawa pengendara. Satu persatu kendaraan dihentikan dalam razia malam di Jalan Lingkar Palembang, Banyuasin. Selain kelengkapan surat, polisi juga memeriksa barang yang dibawa pengendara. Razia bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selama 1 bulan terakhir, jumlah kejahatan jalanan di Banyuasin meningkat. Biasanya Pak, ada razia oleh. Oh, ini sekarang ada razia. Dapat kamu siapa mana, Pak? Ya bagus lah, oleh kan daerah sini rawan kan. Rawan siapa mana, Pak? Rawan begal. Ah. Terutama di daerah Pinang Pali, Pak. Nah, Pinang Pali. Oh. Pinang Pali ya, Sering gitu. Setiap harapan semoga itu lagi lah, aman daerah sini Pak. Oh. Sasaran razia adalah senjata tajam, senjata api, pencurian kendaraan bermotor, dan narkoba. Ini kita dari Polsek Rambutan, Polres Banyuasin yang sengaja melaksanakan kegiatan 21 ataupun razia. Kegiatan 21 ini kita laksanakan guna memberikan rasa nyaman, aman kepada pengguna jalan maupun masyarakat khususnya yang menggunakan jalan di jalan tersebut. Oke. Targetnya apa sih, Bang? Kita akan target kita yaitu sajam, senpi maupun narkoba. Ini Bawaan kepada pengguna jalan berhati-hati dalam melintas ini karena jalan tersebut banyak digunakan masyarakat lain dan utamakan kesehatan dan keselamatan. Kenapa? Keluarga kita selalu menunggu kita di rumah. Dari razia selama 1 jam, polisi tidak menemukan para pengendara membawa barang terlarang. Razia serupa bakal digencarkan jajaran Polsek Rambutan hingga kondisi aman dari tindak kejahatan jalanan. Didi Ruansyah melaporkan dari Banyuasin. Mayat remaja umur 13 tahun yang hanyut di Sungai Musi, Palembang akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Korban tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya tertabrak kabel tongkang.
Usai pencarian 2 hari, Aldi yang tenggelam di Sungai Musi, Palembang akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Remaja umur 13 tahun ini hanyut di Sungai Musi karena perahu yang ditumpanginya tertabrak kapal tongkang. Tim gabungan menemukan mayat korban berjarak 200 meter dari lokasi awal tenggelam. Awalnya korban bermain perahu di kawasan Karanganyar. Korban yang tidak melihat kapal tongkang melintas mengakibatkan perahunya tertabrak hingga rusak parah. Naas saat bersamaan tubuh korban ikut menghilang terseret derasnya arus Sungai Musi. Menginformasikan bahwa ada satu buah perahu sampan dengan satu orang anak dengan usia 13 tahun atas nama Aldi ini mengalami kecelakaan pada saat ingin menyeberang di Sungai Musi, di mana kecelakaan tersebut ialah tertabraknya kapal ataupun perahu sampan adik kita ini oleh tongkang, sehingga mengakibatkan adik kita ini tenggelam dan terbawa arus. Alhamdulillah syukur hari ini, di hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, masyarakat setempat, bahkan pihak keluarga pun kita ikut libatkan untuk proses pencarian. Yang bersangkutan ini kita temukan memang dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini sudah kita proses evakuasi dan kita sudah serahkan ke pihak keluarga. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Gandus. Sesuai permintaan keluarga, jasad korban tidak perlu visum karena segera dimakamkan. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seekor buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga desa Tanjung Bulan, Kabupaten Ogan Ilir dari Sungai Rambang. Penangkapan hewan buas ini karena dianggap mengancam keselamatan. Inilah buaya sepanjang 3 meter yang ditangkap penduduk desa Tanjung Bulan, Kabupaten Ogan Ilir dari Sungai Rambang. Penangkapan hewan buas ini karena dianggap mengancam keselamatan warga maupun nelayan. Kemarin sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah ada pemberitahuan dari BKSDA, sudah lakukan itu ada tindak lanjut, ada satu orang BKSDA di sini. Jadi tidak ada tindak lanjut lagi, makanya warga kan untuk apa namanya, buaya ini kan bahaya, makanya warga menginisiasi bagaimana cara menangkap. Buaya langsung diserahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan. Diduga masih ada buaya lain yang berkeliaran sehingga warga diminta selalu waspada saat beraktivitas di tepi Sungai Rambang. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.